zaman kumpulnya maksiat umat terdahulu, ketika kebenaran menjadi asing. Kita hidup di zaman yang penuh dengan kemaksiatan. Ironisnya, bukan hanya satu jenis dosa yang mendominasi, tapi hampir semua jenis dosa besar yang pernah menjadi sebab kehancuran umat para nabi terdahulu kini hadir dan berkembang di masa kita. Inilah zaman di mana kebenaran terasa asing, dan pelakunya justru dihina. 1. Kaum Nabi Lut alaihi salam. Sodomi LGBT. Dan kami juga telah mengutus Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kalian mengerjakan perbuatan keji itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini, sebelum kalian?" Quran Surat Al-A'raf 80. Realita kini, perilaku homoseksual tidak hanya dianggap normal, tetapi juga dipromosikan, bahkan dilindungi oleh hukum di sebagian besar negara. Status dosa besar yang menjadi sebab Allah membalikkan bumi dan mengazab mereka dengan hujan batu. 2. Kaum Nabi Syuaib alaihi salam. Kecurangan timbangan. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-haknya. Quran Surat Al-A'raf 85. Realita kini, manipulasi harga, korupsi, penipuan bisnis, dan eksploitasi ekonomi sudah menjadi kebiasaan. Status dosa sosial dan ekonomi yang merusak masyarakat dan kepercayaan publik. 3. Kaum Nabi Ibrahim alaihi salam. Penyembahan berhala. Dan ingatlah, ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah." Quran Surat As-Zuhruf 26. Realita kini, walaupun berhala fisik mungkin tak dominan, manusia kini menyembah berhala modern, uang, ketenaran, dan jabatan. Status syirik, dosa paling besar yang tidak diampuni jika tidak bertaubat. Quran Surat An-Nisa 48. 4. Kaum Fir'aun dan Qarun, kesombongan dan gila harta. Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka, dan kami telah memberinya perbendaharaan harta. Quran Surat Al-Qasas 76. Maka Qarun keluar kepada kaumnya dengan perhiasannya. Realita kini, gila harta, gaya hidup mewah, pamer kekayaan, dan ketidakadilan sosial terus meningkat. Status kesombongan dan tamak menjadi penyebab kehancuran individu dan peradaban. 5. Kaum Nabi Samuan atau Bani Israel membangkang perintah Allah. Nabi mereka berkata, "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu." Mereka menjawab, "Bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami, padahal kami lebih berhak?" Quran Surat Al-Baqarah 247. Realita kini, banyak umat Islam yang menolak pemimpin adil karena fanatisme golongan atau mendukung pemimpin zalim demi dunia. Status menolak kebenaran dan otoritas yang Allah tetapkan adalah bentuk kedurhakaan. Fenomena sosial, orang baik dianggap aneh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing seperti saat datangnya. Maka berbahagialah orang-orang yang asing." Hr. Muslim Nuk 145. Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh penipuan, orang yang jujur dianggap pendusta, dan pendusta dianggap jujur, yang amanah dianggap khianat, dan pengkhianat dianggap orang terpercaya, dan akan berbicara Ruwaibidah. Para sahabat bertanya, "Siapakah Ruwaibidah itu?" Nabi menjawab, "Orang bodoh yang berbicara tentang urusan umum." Hr. Ibnu Majah nomor 4036, Sahih. Penutup, jadilah muslim, jangan hanya salih. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat
Ali Imran 104. Jangan takut dianggap asing. Jangan diam melihat kemungkaran. Jangan ikut arus zaman. Mari menjadi pribadi yang tidak hanya salih untuk diri sendiri, tapi juga muslih memperbaiki lingkungan. Biar kita termasuk golongan asing yang dijanjikan kebahagiaan oleh Rasulullah.